menyaksikan Gapai Kemuliaan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, kita masih lanjut untuk ngaji hikam ya Iya. Kiai ya. Soal hikmah ke-77, mengenal diri sendiri Iya. maka akan malu kepada Tuhan. Nah, Iya. itu bagaimana kita menerjemahkannya Kiai? Ini konteksnya, konteks hikmah ini ada beberapa hikmah dalam hikam itu yang berkaitan dengan hal ini. Itu digambarkan dan dilukiskan oleh Ibnu Athaillah itu dengan kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakit, rakyat dan pejabat. Oh, Nih oke. gitu. Bodoh dan alim. Bodoh dan alim. Gitu loh. Semua orang cita-citanya jadi orang alim. Iya. Semua orang cita-citanya jadi orang kaya. Kaya. Semua orang cita-citanya jadi pejabat. Kan gitu kan? Nah, maka kata Ibnu Athaillah, kalau sejatinya kita mengerti siapa diri kita, maka dia nanti akan selalu merasa bahwa apa yang ditakdirkan itu menjadi kekayaan. Nih, kita ini kan Mbak Eva ya, bukan orang yang tahu sejati akan diri kita. Kita tuh akan menjadi tahu ketika kita sudah mengalami berbagai macam fase dalam kehidupan. Gitu loh. Ada orang misalnya nih Mbak Eva di kampung suka ngomentarin anak orang. Karena dia belum punya anak. Iya. Gitu loh. Banyak kan kadang-kadang dulu di kampung. Saya kan di warga Betawi ya, di Senopati situ. Jadi kadang-kadang kalau maghrib di era 80-an itu kan berisik. Ini anak siapa? Kagak ngaji, dimaki-maki tuh anak. Gitu loh. Nah, di kemudian hari, di kemudian hari, orang ini punya anak. Iya. Anaknya tuh lebih nakal dari anak yang dikomentari. Setelah itu dia paham. Oh iya ya, ternyata saya bisa seperti itu ketika saya nggak punya anak. Saya bisa menasehati anak orang, tapi ternyata saya tidak bisa menasehati anak saya sendiri. Iya. Banyak kita komentarin, Ustadz tuh baru segitu aja udah selingkuh. Nah, karena dia mungkin nggak punya ketampanan, dia nggak punya modal sosial untuk kemudian menjerat perempuan lain, Iya. gitu loh. Tapi ketika dia mendapatkan karunia yang sama, jangan-jangan Mbak Eva itu lebih jahat. Atau kadang-kadang saya suka bercanda tuh ya, ini para pemirsa saya mohon maaf ya, jangan diartikan saya sedang berbuat yang tidak apa, ini hanya ingin lebih memudahkan, memberikan ilustrasi gitu ya. Ada teman saya dulu suka komentari itu Mbak Eva, ini selingkuh begini gitu loh. Kemudian hari dia selingkuh. Nah, fatalnya yang diselingkuhi itu istri dia itu lebih cantik dari selingkuhannya. Sementara yang lain itu selingkuh kan bisa lebih cantik, lebih muda. Yang ini enggak. Saya bilang, nih lihat. Itu pelajaran kata saya. Bahwa kadang-kadang kita nggak pernah tahu diri kita. Iya. Kita baru tahu diri kita itu kan setelah terjadi. Maka hikmah ini, kata Ibnu Athaillah, misalnya. Mata fatahallahu alaika babal fahmi fil man'i. Kalau Allah membukakan pintumu ya, ketika Allah memberi, saya salah bacanya itu tadi, intinya memberi dan tidak memberi. Kalau kamu nanti tahu di belakang rahasia ini, maka bisa jadi satu hari kemiskinan itu akan kamu maknai sebagai kekayaan. Dan kekayaan itu kamu artikan sebagai bencana awal dalam hidupmu. Apa misalnya Mbak Eva? Ini saya mohon maaf tidak menyinggung siapa-siapa. Ada istri mendoakan suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya kaya, ya Allah. Kasihan setiap hari cuma dapat 100 ribu. Gimana caranya dapat 100 juta? Iya. Bisa dibayangin kan? Tiap bulan suaminya pegang 3 juta, tiba-tiba pegang 3 miliar. Gitu loh. Maka kemudian yang terjadi, misalnya tidak semua orang nikah lagi. Saya tanya sama istrinya, kalau tahu ujungnya gini, kau doakan nggak suamimu? Tahu gitu nggak saya doakan Pak. Lihat, nih kan kita sama Mbak Eva. Kadang-kadang di balik maksiat, di balik keterlambatan, di balik ini mungkin ada rahasia yang ingin Allah berikan. Yang kita katakan misalnya, ketika kita bertanya kenapa nggak semua doa kita dijawab oleh Allah? Kalau semua permohonan kita dijawab oleh Allah, mungkin hari ini saya tidak menghambakan diri kepada Allah. Mungkin saya nggak puasa, mungkin saya nggak baca Quran, mungkin saya nggak tunduk sama. Kenapa? Tiap saya minta dikasih sama Allah. Tapi ketika ada yang nggak dikasih, atau ada di balik sesuatu yang dikasih kemudian mencemaskan saya, itu tandanya kita sudah mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, oh iya ya, kayak saya misalnya, ya saya sering banget tuh kumpul sama orang ceramah. Enak banget kalau ceramah. Tahu-tahu yang ceramah ini satu hari jadi pejabat. Ngomongnya beda gitu. Rasanya beda. Maka saya bilang, oh iya ya.
ternyata bagus juga. Allah tidak menakdirkan saya pada kekuasaan. Karena boleh jadi, kalau saya jadi pejabat hari ini, saya mungkin Mbak Eva ya, di atas mimbar suka nyindir gubernur, menteri, bahkan presiden. Iya. Tetapi saya tahu diri saya, kalau saya jadi gubernur, jangan-jangan saya jauh lebih buruk dari gubernur yang ada hari ini. Kalau saya jadi menteri, saya mungkin lebih serakah dari menteri yang sekarang. Kenapa saya tidak serakah? Karena saya jadi ustadz. Gitu loh. Seandainya saya tidak jadi ustadz, mungkin seperti itu. Nah, yang seperti inilah sejatinya yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kalau kita mengenal diri kita, maka kita pasti akan selalu memandang Allah itu dengan semua kebaikannya. Alhamdulillah, Allah jadikan sakit. Coba ndak sakit. Misalnya nih, ada saweran maksiat di kampung, ikut joget saya. Alhamdulillah sayanya sakit. Bisa jadi sakit saya itu menghalangi dari kemaksiatan saya. Disinilah sebetulnya Mbak Eva, yang kita katakan apa yang Allah berikan, itu kebaikan. Mungkin saya ini dijadikan oleh Allah yang bisa beribadah hanya dengan tidur. Kan ada orang bilang, itu orang kok tidur? Loh, bagus tidur. Kalau nggak tidur ngomongin orang, ya kan? Nah, maka ketika dia tidur, itu kan dia rohah. Istirahat dia dari kemaksiatan. Karena kalau dia bangun, dia menjadi bermaksiat. Nah, itu yang dimaksud Ibnu Athaillah. Ketika kita mengerti orang-orang seperti itu, maka kita katakan, inilah sejatinya kita mengenal Allah. Nih misalnya roh puasa. Ada orang bilang di Indonesia itu tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya. Itu bukan hadis. Itu perkataan orang biasa saja. Tetapi maknanya dalam. Kenapa tidurnya orang di Indonesia itu misalnya ibadah? Karena struktur negeri kita beda dengan negeri orang. Kita misalnya ke Singapura, kan kalau lihat orang dagang nggak bisa di mana-mana, kan ada tempat khusus. Tapi kalau di kampung kita Mbak Eva, itu depan rumah semuanya ada yang keliling, ya bisa jadi karena kita punya kebun, tahu-tahu siang-siang lagi panas ada jambu air, ya kan? Atau misalnya ada mangga, ya Allah, nah, kemudian kan ya Allah puasa nih Allah jadi nggak bisa metik jambu, kan seperti ada rasa protes sama Allah. Tapi ketika kita tidur, nah di sini kita akan tahu, oh iya ya, ternyata Allah jadikan saya tukang tidur. Itu bukan berarti saya untuk menjadi malas, tapi karena Allah ingin mengistirahatkan pandangan saya dari maksiat. Nah, ini yang dikatakan orang yang mengerti dirinya, maka dia nanti akan mengerti tentang Allah. Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Artinya begini ya Kiai, kalau kita semakin mengenal diri, justru kita semakin merasa diri kita itu kecil di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dan kita akan bisa kemudian menghargai semua yang diberikan oleh Allah. Dan kita akan menjadi orang yang tidak biasa merendahkan orang lain. Ini untuk internal umat Islam. Sering loh orang tuh kan nyindir temennya. Kamu tuh Islam KTP. Kata saya, bagus dia Islam KTP. Sehingga kita umat Islam masih mayoritas. Gitu loh. Seandainya itu struktur sosialnya berubah, pasti perasaan kita juga menjadi berubah. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menjadikan ada dia misalnya Islam KTP, kan tetap ada manfaatnya. Ini para pemirsa jangan lihat sisi buruknya. Kita lihat sisi baiknya dulu nih. Berarti kan dia ada manfaatnya. Ketika ada manfaatnya kita menjadi paham. Oh iya ya. Kenapa harus ada yang Islam KTP? Karena paling tidak dia menjaga struktur sosial masyarakat. Umat Islam tetap mayoritas di Indonesia, satu. Kenapa harus ada Islam KTP? Supaya nanti surganya beda-beda. Mana yang masuk surga karena bagus sholatnya, mana yang masuk surga karena KTP-nya. Itu semua kalau kita lihat Mbak Eva, itu pasti mengandung hikmah. Disitulah sejatinya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata guru saya dulu, man arafallaha, kalau orang itu sudah mengenal Allah itu artinya sudah mendapatkan hikmah, sudah mendapatkan faidah dari apa yang sudah terjadi, baru saya pahami hikmahnya, maka dia azalat tuhmata. Dia akan menghilangkan tuduhan kepada Allah. Artinya kalau kita bicara bahasa populer zaman sekarang mungkin positif mindset ya. Positif mindset kepada Allah. Kepada Allah. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya kemudian Kiai, kalau kemudian kita berada di dalam posisi mungkin
lemah Iya. atau mungkin tidak berdaya. Bagaimana kemudian kita bisa menguatkan hati kita ini untuk kelemahan dan ketidakberdayaan kita ini tidak berujung kepada keputusasaan, Iya. Kiai. Tapi kita akan bahas Oh, setelah baik, jeda baik. berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.